kenapa harus cari sendiri Bu? Karena kita tahu market ya Bu, gitu. Kalau kita nggak cari sendiri, dengar dari orang lain juga kurang baik ya Bu. Tetap ya harus disurvei gitu segala macam ya. Tapi kadang-kadang juga informasi ada dari rekan-rekan Bu. Kalau kita nyebutnya RCTI Bu. Apa tuh? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Hai, kembali bersama saya Hira Syahir di Hierarchy Insight. Bagaimana kita bisa melihat perubahan data menjadi insight. Dan teman-teman, kita masih belajar bisnis nih. Dan kali ini kita kedatangan seorang pebisnis properti Wangsa Rajasa. Namanya Mas Arfan. Nah, di sini ada Mas Arfan nih, teman-teman. Mas Arfan ini adalah owner dari properti Wangsa Rajasa ya, Mas ya? Betul. Coba ceritain dulu dong, apa sih Wangsa Rajasa teh? Gitu. Siap. Jadi Wangsa Rajasa itu adalah satu produk investasi, Bu. Produk investasi? Oh, ya. Bukan properti? Properti. Tapi berbentuknya kosan, Bu. Oh, kos-kosan. Terus? Jadi kita perusahaan punya satu produk, biasanya kita main di perumahan sebetulnya Bu. Tapi karena kita lihat posisinya di Jatinangor, kawasan pendidikan, akhirnya kita bikin konsep jadi kosan Bu. Oh, jadi instead of bangun rumah, kamu bangunnya rumah kos-kosan gitu? Betul sekali. Abis itu berarti yang beli berarti para investor dong, yang memang orang-orang yang mau menginvest gitu ya? Betul sekali Bu. Oh, terus udah gitu kos-kosannya biasanya orang-orang tersebut memang sudah biasa punya kos-kosan atau siapapun bisa invest di situ terus dikelola sama Mas Arfan apa gimana? Sebetulnya pangsa pasar kita siapapun Bu. Jadi baik itu mau pensiunan atau yang masih aktif kerja atau juga pengusaha itu sendiri, itu jadi pangsa pasar kita Bu. Seperti itu. Ya ini kan produk investasi ya Bu ya. Jadi siapapun bisa memilikinya Bu. Nah, misalnya aku mau beli nih, aku mau dong beli ke Ais, amin, benar-benar amin. Gitu, aku mau beli rumah kos-kosannya Wangsa Rajasa, tapi aku nggak mau ngelola gitu. Bisa nggak aku titipin ke Mas Arfan yang kelola? Kita kebetulan nih Bu, jadi memang kami konsep di Jatinangor itu selain menjual, kami pun menerima untuk dikelola secara dikelola oleh kita sendiri Bu. Jadi ibu hanya terima beres saja. Jadi tiap bulan aku terima transferan. Betul sekali, itu aku suka. Aku suka yang tiap bulan ada transferan masuk. Transferan masuk gitu kan. Betul Bu. Jadi memang kami tawarkan seperti itu. Kami tahu betul para investor ini pasti punya waktu yang terbatas. Jadi kami tawarkan untuk memberikan offering pengelolaan oleh kami Bu. Oh oke, tapi misalnya aku ke Soream nih di Bandung, bosan, aku mau pindah aja ke Jatinangor jadi ibu kos gitu. Boleh sekali. Oh bisa juga. Maksudnya enggak. Jadi kalau misalnya beli kos-kosannya Wangsa Rajasa ini nggak harus dikelola sama Wangsa Rajasa, itu pilihan gitu. Betul, pilihan Bu. Oh, jadi ibu kos gitunya? Bisa. Kalau boleh saya jelasin Bu, kenapa kami bisa menawarkan untuk bisa dikelola oleh kami Bu? Iya. Karena
selain waktu yang terbatas para investor tersebut, kami juga melihat produk lain lah Bu. Produk lain contohnya saya bawa nama satu produk, misalkan apartemen Bu. Iya. Jadi Kan banyak juga ya di sana ya di Jatinangor ya. betul. Terus, Jadi apartemen di Jatinangor pun banyak, di Kota Bandung, Jakarta. Rata-rata mereka itu pengelolaannya oleh satu platform lah Bu gitu. Nanti ketika disewakan mereka mendapatkan fee Bu ya. Nah kalau ini kita bedanya Bu, kita yang mengelola, kita sistemnya bagi hasil Bu. Sama Jadi- si yang udah beli Betul. rumah tersebut, rumah kos-kosan tersebut. Jadi otomatis menurut kami lebih fair Bu. Kami pun akan mengisi kosan tersebut full okupansi gitu Bu. Karena kita kan sifatnya bagi hasil dan tidak ada IPL Bu. Oh nggak ada, iya karena Ya. bukan apartemen ya. Kalau dikelola sendiri kena IPL Bu. Kalau dikelola sendiri, oh malah kalau dikelola sendiri malah kena Kena IPL. IPL. Karena Harus bayar iuran lingkungan Bu. oh kalau dikelola sama Wangsara Jasa enggak. Tidak. Oh oke. Ini di lokasi di Jatinangor. Betul. Luas tanah berapa itu? Jadi kita luas tanah ada 2 Bu lokasi kita di sana. Yang satu 3,8 hektar. Wow, luar biasa, keren banget. Itu ada 160 unit Bu. secara site plan. 160 unit, satu unitnya luas berapa? Luas 8 kali 15, 120 meter persegi Bu. Tanahnya. Tanahnya. Bangunannya? Ada yang 206, ada yang 260, ada yang 120. Ada yang 260, ada yang 100, ada yang satu tingkat, ada yang 2 tingkat. Ada yang 2 tingkat, ada yang 3 tingkat. Oh, oke. Ada yang 2 Gitu. tingkat, ada yang 3 tingkat. Yang 2 tingkat berapa kamar? 6 kamar. 6. Ya. Kamar mandi di dalam. Kamar mandi semua di dalam. Semua di dalam. Semua Jadi di dalam. 6 by 6 gitu ya. Betul. Kalau yang 3 tingkat? 12 kamar. 12 kamar. Semua kamar mandi di dalam. Semua tipe ini semuanya kamar mandi di dalam. 3 kamar pakai lift nggak? Enggak. 3 lantai maksudnya Bu ya? Iya, banyak 3 kamar, sorry 3 lantai. Ya. Salah. Oh, tapi anak-anak tahu tuh, anak-anak kosan Ya karena tahu tuh. yang mengisinya kebetulan mahasiswa-mahasiswa Bu. Masih muda Jadi ya, masih muda. bugar ya. Aduh, Betul. salah. Kalau mahasiswa itu Kalau ya kita kan aduh ya lutut, kumaha lutut. gitu. Oke, jadi ada yang 2 lantai, ada yang 3 lantai, ada yang 6 kamar, ada yang 12 kamar. Betul. Luar biasa. Yang tahap 3 ini kita bikinin 8 kamar sekarang. 8 kamar. Oke, 8 kamar tuh 2 lantai. 2 lantai juga. 2 lantai. Coba spill harga. Spill harga. Oh, ini kan teman-teman Hierarki Insight di luar sana gitu ya. Siapa tahu ingin berinvestasi, ini salah satu nih, berarti kan salah satu produk investasi yang menurut aku oke banget karena lokasinya di Jatinangor. Jatinangor itu kan kota pelajar banget ya, semua universitas kayaknya udah pindah ke sana nggak sih gitu loh. Kalau untuk area Bandung banyak banget uninya di sana gitu, pasti full of mahasiswa yang membutuhkan kos-kosannya nggak sih? Jadi karena lokasi Jatinangor sudah ada perdanya Bu, itu menjadi kawasan pendidikan Bu. Karena hadirnya ada IPDN, IKOPIN, ITB dan Unpad. Bu. Unpad ya. Jadi kalau bisa dibilang kecamatan Jatinangor ini warganya banyaknya mahasiswa Bu. Semua ya. Betul. Luar biasa. Jadi sayang sekali kalau nggak kita bikin namanya hunian temporari lah Bu. Karena mereka kan selalu berpindah ya Bu ya. Iya. Masuk 4 tahun kemudian dia pergi lagi Bu. Ganti. Berganti lagi. Ntar lu, tadi 3,8 hektar ada berapa unit di situ? 160 Bu. 160 unit. Semua ada fasilitas nggak? Maksudnya ada fasum bersama nggak? Ada apa Bu. aja? Jadi satu 3,8 hektar, satu lagi 9.000 meter, itu 45 unit Bu. Jadi kalau di total ini 4,7 hektar, 205 gedung Bu, kita sebutnya. 205. Itu kalau kita ibaratkan apartemen Bu, itu kurang lebih 2 tower Bu sama Bu. Karena jumlahnya kurang lebih 1.300 kamar Bu. Wow, oke. Fasumnya apa aja? Maksudnya fasilitas? Mulai dari masjid. Ada di lingkungan itunya? Malah kita bagian paling depan itu masjid Bu. Oke. Di lahan Masya kurang lebih Allah. 1.500 meter kita bikin 2 lantai. Masjidnya? Masjidnya. Yang kedua adalah fasilitas seperti ruang komersil ya Bu ya. Itu karena mahasiswa banyak kebutuhan, ada minimarketnya, ada kafenya juga Bu. Gitu. Wow, Di tengahnya ada mini soccer Bu.
Mini soccernya beneran rumput. Karena sebetulnya kalau di perizinan itu RTH, Bu. Jadi kita memang bikin Supaya ada ini supaya ya. pada penghijauan, Bu. Oke. Nah, di selanjutnya adalah ada clubhouse kita, Bu. Clubhouse Clubhouse-nya terdiri isinya dari ada apa aja? ada gym, fitness, Heeh. ada kolam renang, dan lapangan basket, Bu. Wah, gila enak banget. Ya ampun, nama kos-kosannya Wangsa Rajasa. Nama kos-kosannya Wangsa Rajasa, Bu. Wah, ini teman-teman nih kalau misalnya punya anak yang lagi nyari kos-kosan atau bahkan mungkin teman-teman Hirarki Insight sendiri yang lagi nyari kos-kosan di Jatinangor, bisa cek nih ya kos-kosan Wangsa Rajasa. Betul, Bu. Harga ya, Bu. Harga per kamar biasanya berapa kalau dikosin? Kalau dikosin 2 juta, Bu. Per kamar. Itu udah di kamar mandi dalam dengan semua fasilitas tadi ya. AC dan water heater juga, Bu. Ada AC, ada water heater lagi. Nikmat sekali. Terus sebentar, tadi 1 unit itu misalnya 6 kamar. Ya. 1 unit itu 6 kamar, ada dapur bersama. Dapur bersama, Bu. Dapur, terus ada apa aja tuh si ruang common areanya? Kalau ruang kamar kita ada kamar mandi, Bu. Bukan, maksudnya di luarnya, yang di luar. Di ruang TV, dapur, ruang TV nggak ada? Kalau di building itu sebetulnya hanya ada fasilitas untuk taman aja sih, Bu. Taman dan juga dapur bersama aja, Bu. Dapur bersama, sama meja makan nggak ada? Nggak ada. Ruang makan gitu? Nggak ada, Bu. Oh, tapi di dapurnya kali bisa untuk sambil makan? Iya, gitu, Bu. Jadi nggak ada ruang TV? Nggak ada. Jadi memang ini bentuknya apa ya, Bu ya? Kita compact lah, Bu. Jadi memanfaatkan ruangan yang dengan luasan tersebut kita compact ke arah kamar aja, Bu. Gitu. Jadi fokusnya di kamar. Betul. Gitu ya. Karena kita punya fasilitas di luar ya. Jadi saya mengharapkannya karena ini mahasiswa, Bu. Kita berharapnya mahasiswa ini berinteraksi, Bu. Iya. Karena kan tipikalnya juga habitnya mahasiswa ini kan berkumpul sebenarnya. Iya, benar. Kalau dia ibaratnya kalau zaman dulu saya, Bu, lihat kos-kosan zaman dulu kan fasilitasnya itu aja, Bu. Dan juga jumlah kamarnya sekian. Ruang parkirnya sekian. Kalau kita memang ruang parkirnya cukup sangat besar, Bu lah. Terus juga fasilitasnya lumayan lengkap. Jadi kita berharap mereka tuh berkumpul, Bu. Di satu ruang public space kita lah, Bu, gitu. Jadi mereka bisa berinteraksi, bisa kenal. Tadinya nggak kenal, jadi kenal. Beda fakultas bahkan bisa jadi kolaborasi seperti itu. Luar biasa. 1 unit berapa yang 2 lantai, 6 kamar? Cicilannya aja kali, Bu ya? Jangan dong, harga dong. Oh, price list ya, Bu ya? Price list, kan teman-teman Hirarki Insight banyak loh. Di sini. Coba ditulis tolong price list nanti. Ya, jadi price list kita, Bu, sebetulnya ada di iklan juga sih, Bu, biasanya. Kan kita pakai Meta, ada yang 2,3 miliar dan juga 2,1 miliar, Bu. Yang 2,1 sampai dengan 2,3 itu yang 2 lantai. Yang 2 lantai, kamar. Yang 6 kamar itu 2,1. Berarti cicilan berapa? Keheula. Nah, siap. Kalau cicilan ini sebetulnya bagaimana DP, Bu? Jadi anggap DP di 20%. Ya, kurang lebih di 12 jutaan. 12 juta sebulan. Sebulan. Itu pengajuannya kurang lebih 15 tahun, Bu. Berarti kalau misalnya 1 kamar disewain 2 juta, 6 kamar 12, ketutup lah ya cicilannya. Iya, gitu, Bu. Enak sekali. Kalau kita, itu kan masyarakat atau calon investor kita atau calon konsumen kita sebetulnya kita juga mengedukasi. Karena ini bukan seperti rumah, Bu ya, bukan seperti rumah. Kalau seperti rumah kan ditinggali sebetulnya. Kalau ini kan produk investasi. Kami juga mengedukasi kalau investasi itu baiknya memang cash, Bu, seperti itu. Tapi kalau memang misalkan dananya lagi terbatas, dananya lagi mau dipakai yang lain, boleh KPR seperti itu. Kalau yang 3 lantai? Sudah sold out itu, Bu. Nggak apa-apa, harga. Kalau ada yang secondary, itu rata-rata orang jual di harga 3 miliar. 3 miliar 12 kamar. Betul. Sebenarnya lebih untung ya? Ya, tapi habis. Gimana sih kamu? Jadi kalau mau 12 kamar sebetulnya ya beli 2 kafling, Bu. Jadi 6 dengan 6 12. Enggak. Lebih untung yang 3 lantai. Soalnya 12 kamar 3M, 12 kamar jauh lebih cepat balik modal. Ya kan?
Karena kan 2 lantai sebetulnya Makanya bisa jadi 3 soal lantai. makanya soal. Jadi kalau 2 lantai itu bisa jadi 3 lantai sebetulnya, Bu. Masih bisa dinaikin Betul. dinaikin Kalau di lagi. perizinan tuh ada namanya KLB, Bu. Oh, bayar dulu, mulai Ya. sepupu tadi 3M harga, udah itu mah balik modal Ya. cepet. Jadi memang ya kami sebetulnya memberikan apa namanya keleluasaan lah untuk konsumen kita kalau mau meningkatkan okupansinya ataupun jumlah kamarnya, Bu, gitu. Nah, okupansi rate. Kalau dikelola sama kami, itu kami jamin 85% okupansinya, Bu, per tahun. Kenapa nggak 100? Karena pasti ada ini ya, Bu, ya. Kalau bahasa zaman sekarang takut overclaim, Bu. Nanti datang lagi dokter itu, Bu, apa namanya? Dokter apa tuh namanya ya? Yang mereview skincare itu ya. Skincare ya kemarin. Ya, jadi dia kan review skincare, ini kan properti kos-kosan. Ya, saya pakai bahasanya overclaim itu, Bu. Ya, Jadi kami kan namanya bisnis, Bu, ya. Betul. Tetap Bagi harus saya, ada sisi resikonya, tetap harus masukin ya. Bisnis harus untung. Tapi pasti itu ya gimana kita perencanaannya, Bu. Betul. Gitu. Betul. Jadi gimana kita mengelola resiko. Bisnis itu kan mengelola resiko, Bu. Iya. Gitu. Jadi gimana cara kita memanagenya, Bu, seperti itu. Sejauh ini ada berapa unit yang dikelola langsung sama Mas Arfan? Kurang lebih sekarang saya jumlah kamar aja, Bu, ya. Kurang lebih ada 800 sampai 900 unit. 800. Itu so far nih okupansinya terus nih. Baik, Bu. Alhamdulillah okupansinya baik. Karena kalau di Jatinangor satu-satunya yang punya kawasan sebesar kita dan fasilitasnya lengkap itu di kita aja, Bu. Si Wangsara Jasa Betul. ini luar biasa, ya Allah. Gimana sih ceritanya asal muasalnya sampai akhirnya terjadilah Wangsara Jasa? Coba ceritakan dulu. Asal muasalnya itu karena kita basicnya developer perumahan, Bu. Awalnya dulu jadi fokusnya hanya bangun rumah. Betul. Jadi memang kita fokusnya konsep itu di perumahan, Bu. Tapi karena kita ada yang menawarkan satu bidang tanah lah di Jatinangor, waktu kita analisa, berarti kan kita harus analisa tersebut, Bu, ya. Analisa terlebih dahulu. Oh, kalau di sini ternyata Jatinangor ini kawasan pendidikan, Bu. Iya. Saya lihat perumahan yang sudah dibangun itu ada enaknya nggak boleh, Bu, ya? Iya. Atau boleh? Jadi waktu kita survei ke sana, kita analisa sebagai acuan kita lihatnya perumahan tersebut malah disewakan, Bu. Karena banyak ini ya, maksudnya demand-nya lebih banyak ke sana memang. Betul. Kan. Jadi waktu kita survei, kok ini rumahnya nggak ditempati sama pemiliknya? Berarti end user itu bukan pemilik, bukan pembeli langsung. Betul. Dia malah disewakan kembali gitu. Waktu kami hitung disewakan kembali, ya sebetulnya cukup kalau kita ngomongin return of investment terlalu jauh sebetulnya, Bu, gitu. Misalkan ibaratnya harganya 600 juta, 500 juta, Bu. Tapi sedangkan disewakan itu kurang lebih pada saat itu, Bu, ya, 10 sampai 15 juta. Jadi kalau kita ngomong investasi itu mungkin lebih daripada 20 tahun ya, Bu, gitu. Kecuali memang ya bukan tipe yang memikirkan returnnya seperti apa, yang penting punya aset ya bisa-bisa aja. Jadi waktu kita lihat lahan tersebut, salah satu lahan terbesar itu di kita, Bu. Jadi Jatinangor ini kalau dibilang lahannya habis, Bu. Oh, udah habis, udah nggak ada lagi ya? Sudah tidak ada lagi. Artinya kami memiliki indikator, Bu, di perusahaan itu. Jatinangor itu golden ring-nya hanya 1 kilometer, Bu. Dari IPDN sampai dengan namanya kurang lebih sampai kecamatan lah, sampai kecamatan Jatinangor. Itu golden ring-nya. Kenapa disebut golden ring? Karena aktivitas mahasiswa hanya ada di situ. Hanya ada di situ. Dia beli peralatan kuliah. Buat makan, buat dia ke kafe. Ini lokasi tanah di daerah situ? Betul. Wah, enak banget dong, berarti benar-benar dekat dengan para universitas ini ya? Kurang lebih 800 meter, Bu. Kita agak masuk ke dalam. Jadi Jatinangor ini kalau kita arahnya ke utara, Bu, itu setahu saya banyak lahan Pemprov, Bu. Dan kalau kita di perumahan ada namanya kawasan Bandung Utara. Jadi tidak boleh dibangun, Bu. Dengan bukan tidak boleh dibangun, boleh dibangun tapi dengan ketentuan khusus.
Jadi lahan efektifnya itu tidak bisa 60% yang kita bisa pakai, Bu. Kita jual maksudnya. Jadi bahkan itu bisa sampai 20%, dan itu kebijakannya ada di Pak Gubernur, Bu. Seperti itu. Karena itu daerah resapan gitu. Kalau ke bawah dia padat penduduk, Bu. Jadi lahan kosongnya sangat sulit gitu. Nah, saat berarti kan Mas Arfan nih background awalnya developer, Ya. gitu. Jadi dulu nih sebelum adanya Siwangsara Jasa ini, dulu tuh bangun-bangun rumah. Betul. Saat waktu bangun-bangun rumah itu Mas Arfan yang mencari-cari lokasi atau gimana? Iya, Bu. Mas Arfan yang cari-cari lokasi. Jadi ada spek khusus nggak sih gitu untuk si lokasi itu? Ya. Kalau informasi sebetulnya saya kenapa harus cari sendiri, Bu? Karena kita tahu market ya, Bu, gitu. Kalau kita nggak cari sendiri, dengar dari orang lain juga kurang baik ya, Bu. Tetap ya harus disurvei gitu segala macam ya. Tapi kadang-kadang juga informasi ada dari rekan-rekan, Bu. Kalau kita nyebutnya RCTI, Bu. Apa tuh? Rombongan Calo Tanah Indonesia. Itu. Jadi itu ya biasa dengan teman-teman lah, Bu. Teman-teman mitra-mitra, banyak kan mitra, Bu, gitu. Jadi dia menawarkan informasi. Ini ada tanah di sini, Pak, ada tanah di sini, Pak, gitu. Tapi kita juga pribadi, saya sendiri masih tetap cari tanah sendiri, Bu. Jadi kadang-kadang pengen nih bikin di sini gitu. Jadi kita cari sendiri aja sambil main, Bu, gitu. Terus bisa memastikan ini lokasi ini tepat, itu gimana? Lokasi ini tepat, satu sebetulnya ini dulu, insting dulu, Bu. Udah terlatih ya instingnya ya. Cara melatih insting. Nah, kan ini untuk teman-teman mungkin ada nih teman-teman Hirarki Insight di luar sana yang pengen pengen jadi developer gitu kan. Mungkin pengen bisnis di bidang developer. Jadi sebetulnya kalau secara teorinya sebetulnya lokasi tanah sih, Bu. Itu lokasi tanah nomor 1 dan yang paling utama adalah lokasi tanah. Nomor 2 adalah harga tanah, Bu. Yang ketiga mungkin alas hak lah, Bu. Artinya alas hak ini apakah masih sudah SHM atau masih letter C gitu. Jadi kita harus pertimbangkan juga seperti itu. Itu yang paling pentingnya. Kalau mengasahnya ya sebetulnya ya nanti juga harus terjun dulu sih, Bu. Jadi karena kalau setelah milih tanah itu kita juga harus tahu masyarakat sekitar seperti apa, Bu. Karena kita kan akan datang berinvestasi di sana, jadi kita juga harus melibatkan masyarakat setempat, Bu. Kadang-kadang developer agak resisten dengan hal tersebut, Bu. Karena memang dunia proyek ini saya harus jujur banyak oknumnya, Bu. Seperti itu. Jadi kita juga harus punya kapasitas kita menjelaskan terhadap masyarakat umum, apa sih benefitnya untuk lingkungan di sini dan sebagainya, ataupun bisa menciptakan lapangan kerja juga seperti itu, Bu. Jadi kita harus kolaborasi. Nah itu checklistnya banyak memang, Bu. Kita nggak boleh lepas daripada checklist yang menjadi pakem perusahaan kita, Bu. Gitu. Karena kalau sudah kita beli tanahnya, ini tidak bisa mundur, Bu. Nggak bisa dipindahin gitu ya? Ya, nggak bisa dipindahin tanahnya, Bu. Gitu. Jadi harus maju. Sekarang tuh kan ada banyak tuh Mas Arfan rumah-rumah kontainer apa sih yang aku lihat tuh yang jadi udah beli rumah nanti tinggal ditempel di tanah itu, tau nggak Mas Arfan yang itu? Saya belum pernah sih, Bu. Kayaknya juga saya belum tahu secara detail seperti apa, tapi kalau yang dimaksud seperti itu mungkin precast ya, Bu, namanya sebutannya. Jadi mereka tinggal pasang aja, sudah dicetak, tinggal dipasang, ataupun kontainer tinggal direnovasi sedikit. Jadi itu bisa pindah-pindah lokasi ya tuh? Iya, tapi kalau tanahnya beli ya nggak bisa pindah. Kalau sewa bisa pindah. Beli di mana gitu? Oh ya, kalau sewa bisa. Berarti misalnya kita sewa tanah, terus kita beli tuh si rumah kontainer, kita taruh di tanah itu, sewa tanahnya habis, kita sewa tanah lain, bisa dipindahin gitu? Bisa, kalau itu bisa, Bu. Kan kita sewa tanah. Iya. Bukan sewa. Nanti beli rumahnya gitu aja ya, gitu maksudnya. Iya nggak sih gitu? Ya. Tapi itu aman nggak sih, gempa kumaha? Kalau rumah kontainer setahu saya kalau dibilang tahan gempa ya gimana nanti lihat struktur tanah juga kali ya. Betul.
Ya itu saya sebut lagi Bu, kalau main di developer ini kita juga harus tahu namanya ilmu di pembangunan juga lah Bu lah, ilmu teknik ataupun ilmu Emang backgroundnya Mas Arfan naon? Background saya sebetulnya agak lucu nih Bu, nggak begitu nyambung Bu. Nggak Saya apa-apa, sarjana cerita. hukum Bu. Nah, Sarjana hukum. disangka teh sivil, arsitek gitunya. Jadi nyasar Bu. Kenapa? Apa asal muasalah sehingga akhirnya menjadi developer? Karena ada satu orang Bu yang memberikan gambaran terkait dunia developer ini Bu. Jadi saya punya apa namanya, ya saya sebut kakak, saya sebut teman juga. Beliau itu ada developer. Itu yang memberikan gambaran ke saya Bu. Ketika saya kuliah Bu. Jadi malah tertarik ke arah sana. Ya. Oh, Jadi akhirnya dari situ dulu mendalami. kuliah sudah usaha Bu. Wah, luar biasa. Nah, ini perlu diceritakan dulu usahanya apa waktu kuliah? Pertama itu bikin sepatu Bu. Bikin sepatu. Selanjutnya loper koran juga saya pernah. Kalau itu bermitra lah kalau itu Bu ya. Yang ketiga bikin apa namanya, tempat makan lah Bu. Tempat makan. Selanjutnya jadi developer. Luar biasa ya. Yang ini sih sepatu, koran, dan tempat makan masih ada nggak? Sudah tidak ada. Udah nggak ada. Jadi sekarang benar-benar ke developer. Betul. Gitu. Jadi Sekarang, memang untuk menuju ke yang stay itu perlu ada percobaan-percobaan dulu nih ya gitu. Mencoba menjadi ini gitu. Nyobain jadi loper, koran. Mencoba rumah makan. Sampai akhirnya menjadi developer. Betul. Nah terus akhirnya nyangkut benar-benar oke, this is the one gitu. Ya. Jadi kalau saya flashback lagi ke belakang Bu. Saya baru mengerti Bu. Ternyata bisnis itu kadang-kadang tidak sesuai passionnya Bu, tapi berdasarkan peluangnya gitu kan. Betul, saya setuju. Dan juga itu adalah latihannya Bu. Kita mencari bentuk apa yang cocok untuk kita Bu, seperti itu. Jadi oh ini kita bentuk pertama adalah seperti ini, bentuk kedua seperti ini, bentuk ketiga seperti ini. Oh ternyata kita cocoknya di sini. Terbentuk ya Bu ya. Terbentuk, woy. Keren nih quote-nya nih, keren banget nih. Aduh, Mas Arfan. Jadi jangan lupa tuh teman-teman, terbentuk gitu ya. Pengusaha harus punya mental yang selalu Bu. Pengusaha harus punya mental. Nah selama menjalani nih menjadi developer, pernah gak sih ada satu titik di mana Mas Arfan ngerasa, aduh gila ini ribet banget, atau ada momen, maksudnya saya nggak tahu sih ya, tapi biasanya nih pelaku usaha itu kan nggak selalu mulus ya. Ada aja tuh gitu kan. Nah pernah nggak sih mengalami momen itu? Momen rada aya kerikil lah gitu. Kerikil ya Bu ya. Atau mungkin bahkan batu besar. Ya. Jadi yang paling atau saya ingat. Atau masuk jurang gitu misalnya. Yang saya paling ingat Bu. Saya paling ingat sampai sekarang pun saya cukup masih ingat detailnya Bu. Jadi tahun 2013 Bu. Kita baru mulai ini di 2012. 2012. Okay. Jadi 2013 kita sudah coba mendevelop kurang lebih 1 hektar Bu. Oke. Itu ada 68 unit Bu. Di Bandung. Di Kota Bandung. Oke. Kota Bandung, tepatnya di Bandung Timur. Tepatnya lagi di Cilengkrang Bu. Gimana Cilengkrang teh? Cilengkrang itu Ujung Burung lah Bu. Oh oke. Iya. Ujung Burung. Jadi pada saat itu saya belum kenyang di pengalaman untuk bertemu dengan warga mungkin ya Bu. Jadi ketika itu kami pertemuan dengan warga. Tapi ada yang gak match lah Bu, seperti itu. Jadi proyeknya ditutup. Si 1 hektar? Ya. Terus? Artinya ada ketidaksepakatan antara saya dengan masyarakat mengenai permintaannya lah Bu, seperti itu. Jadi kalau kita developer itu Bu kan kita kan datang satu tempat ya Bu. Kita harus menjelaskan bagaimana sih ini efek negatif dan positifnya Bu, seperti itu. Tapi satu ketika kita bicara ada yang kurang sinkron lah Bu, seperti itu. Jadi ditutup sementara Bu. Nah di situ yang saya shock Bu, shock sebetulnya. Shock satu,
kami pada saat itu menggunakan dana investor, Bu. Kedua, pada saat itu kami masih cukup muda, Bu. Jadi mungkin Menggebu-gebu. ketakutan, Bu. Iya. Ketakutan, waduh gimana nih untuk kelanjutannya seperti apa. Tapi ternyata waktu kami akhirnya berbicara kembali, alhamdulillah masyarakat, warga sekitar juga bisa menerima, Bu. Akhirnya kita punya kesepakatan baru, akhirnya berlanjut. Nah itulah jadi momen yang paling saya ingat sekali, Bu, karena momennya adalah, aduh saya harus bagaimana ya ini. Saya bingung kan, ya. betul. Rasanya stuck. Gitu. Karena stuck sekali, karena kita di kampus dulu, ya kalau KKN pernah. Tapi nggak pernah menghadapi langsung. Tapi belum pernah menghadapi langsung. Kita di ruangan forum resmi, di kelurahan, Bu, seperti itu. Bahkan di kecamatan juga. Kita juga didampingi sama Babinsa, Babin Kamtibnas. Ya jadi ruangan forum itu resmi, Bu. Sedangkan kami pada saat itu baru memulai 2 tahun awal ya, Bu, gitu. 2 tahun awal. Jadi saat itu ada rasa, aduh gue ngapain sih gue kayak gini, tahu gitu gue nggak usah aja bisnis ini gitu. Ternyata memang uniknya developer tuh, kita kalau ambil positif, Bu, kita bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, kita bisa kenal, kita bisa tahu masyarakat tersebut karakternya seperti apa. Setiap daerah itu karakternya berbeda, Bu. Developer harus jadi bisa, harus mengenal ya, maksudnya si developer ini harus betul, Bu. In touch juga, jadi jangan main asal bangun gitu tanpa ada pendekatan kepada masyarakat setempat. Ini yang biasanya dilupakan oleh developer, Bu. Kadang-kadang diwakili. Kalau saya alhamdulillah sendiri turun langsung nih, Mas Arfan. Tidak ada project yang tidak saya turun, Bu. Karena bagi saya harus tahu, Bu. Harus tahu masyarakatnya seperti apa. Kalau tidak bisa memenuhi kesepakatan atau persepsi yang sama, itu menjadi efek nanti yang kedepannya kurang baik, Bu. Misalkan nanti masyarakat merasa dirugikan. Kan proyek itu pasti kotor, pasti bising, Bu. Iya. Jadi kita tidak boleh mengingkari itu. Dan efek untuk masyarakatnya apa nih? Apa lapangan pekerja, atau ikut kolaborasi dalam pembangunan, atau penyediaan material, atau security-nya. Jadi kita sama-sama mempunyai kolaborasi, Bu, gitu. Nanti kalau teman-teman kantor pun datang ke lapangan, tidak canggung kan, Bu, kalau kita ternyata sudah punya kesepakatan. Iya, jadi udah enak lah ya. Jadi sama-sama enak, tidak merugikan siapapun sekali, ya, win-win solution buat semuanya. Luar biasa, Mas Arfan. Ini aku jadi pengen belajar lebih lanjut nih menjadi developer, gimana caranya? Waduh. HBW Cinaya semua pengen belajar sih. Ya nggak apa-apa dong ya, nggak sih, kan kita nggak pernah tahu ya, siapa tahu ke depannya gitu kan. Aku dapat menang loto gitu. Jadi beli gitu berapa puluh ribu hektar ya nggak sih, bikin kos-kosan. Amin. Aminin aja dulu kali ya. Mas Arfan, thank you banget. Thank you banget ya, aku banyak dapat ilmu. Mungkin untuk teman-teman Hierarki Insight yang pengen belajar mengenai developer atau mungkin ingin berinvestasi nih ya, di kos-kosan tadi ya, Mas ya. Itu bisa menghubungi kemana, Mas? Menghubungi IG-nya mungkin. Di sini, Bu. IG-nya ada di EduLife. EduLife.wangsarajasa. EduLife.wangsarajasa. Untuk yang mau cari kos-kosan juga bisa ke situ? Bisa ke situ, Bu. Oh, nah untuk teman-teman yang mencari kos-kosan juga bisa ke edulife.wangsarajasa. Betul. Mas Arfan, ada pesan dan pesan nggak kepada teman-teman Hierarki Insight yang mungkin pengen berbisnis atau pengen memulai usaha developer atau mungkin pengen investasi gitu? Ada pesan dan pesan nggak? Silakan. Pesan dan pesannya, Bu ya? Pesan dan pesan. Pesannya mungkin, Bu ya? Iya, boleh pesan. Jadi berani boleh, tapi jangan lupa berencana yang matang, Bu. Menyala. Thank you banget Mas Arfan. Ya, terima kasih banyak. Doakan ya aku bisa menjadi investormu. Amin. Melo duit, iya. Amin ya Allah. Aminin juga ya teman-teman Hierarki Insight. Makasih banyak Mas Arfan, teman-teman. Terima kasih banyak. Sampai bertemu dengan saya minggu depan. Terima kasih.